Shalom, puji Tuhan. Hari ini bersama kita akan masuk dalam ibadah di mana Tuhan ingin berbicara banyak kepada kita sebagai umatnya yang dikasihi. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami masih boleh punya kasih karunia-Mu mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan supaya kami melakukannya dalam kehidupan kami, Tuhan. Itu adalah suatu hal yang sangat baik untuk setiap daripada kami. Biarlah kami boleh menerima kasih karunia baru setiap hari yang daripada-Mu, supaya nama-Mu dipermuliakan, Tuhan, melalui kehidupan setiap daripada kami. Tuhan, urapi kami semua, berbicaralah. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam topik mengenai bagaimana untuk mengembangkan kesabaran kita, ya, passion. Sabar itu bisa menjadi karakter, tapi juga sabar itu bisa menjadi satu petunjuk supaya kita tidak tergesa-gesa, ya. Bahasa Inggrisnya tidak gerusah-gerusu. Jadi kita lihat Tuhan berbicara mengingatkan setiap daripada kita untuk bisa mengembangkan kesabaran kita itu di Yakobus 5. Mulai ayat 7, ya. Kita baca perikopnya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan dia sabar sampai telah turun musim hujan gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Jadi kapan sebetulnya kita harus bersabar? Ada 3 situasi yang kita cermati dari perikop baru kita baca. Adalah pertama, ketika situasi itu tidak terkontrol. Ya, kenapa situasi tidak terkontrol? Seperti saudara tahu hari-hari ini, pandemi COVID sedemikian luar biasa, dalam arti menimpa semua orang, dan sepertinya tidak terkontrol, saudara. Karena apa? Mungkin dulu tahun lalu, setahun yang lalu, pada waktu 2020, itu mungkin dunia mengalami satu shock, ya, sesuatu yang membuat mereka kaget semua, dan mereka menjalani protokol kesehatan, dan akhirnya semua menjadi reda. Tapi siapa tahu pada awal tahun 2021 terjadi varian baru, dan itu tidak terkontrol, dan kita semua sekarang tahu kita masuk ke babak kedua. Ya, kita boleh katakan kedua atau boleh katakan ketiga, keempat, tapi terjadi lonjakan lagi yang luar biasa. Dan bukan hanya di negara kita yang tercinta, saudara, tetapi itu terjadi di seluruh dunia. Dan kelihatannya tidak terkontrol. Mungkin secara beberapa negara melakukan lockdown total, ya. Dengan lockdown total mungkin bisa terkontrol, karena semua tidak boleh keluar. Tetapi kenapa kita katakan tidak terkontrol? Karena tidak mungkin lockdown total dijalankan berlarut-larut. Kita lihat negara tetangga kita, Malaysia, yang sudah menjalankan lockdown berapa bulan yang lalu, dan sampai hari ini bahkan katanya berakhir nanti Agustus 1 atau besok ini. Dan mereka tidak memperpanjang, saudaraku. Tidak memperpanjang lockdownnya. Karena apa? Ketika lockdown total terjadi, pemerintah itu bertanggung jawab penuh atas kehidupan dari warganya, makanannya, kesehatannya, semua itu menjadi tanggung jawab pemerintah penuh. Sedangkan dengan jumlah penduduk Indonesia sekian ratus juta, 200 juta lebih, ya, 270.
Terus kita lihat negara-negara seluruh dunia total 7,8 miliar, hampir semua. Kalau semua lockdown, dari mana mereka bisa mendapatkan makanan yang cukup? Nah, itu yang kita katakan tidak terkontrol. Karena ketika tidak di lockdown, maka penyakit itu merajalela karena vaksin belum merata dan obat-obat yang betul-betul efektif belum ditemukan. Tapi ketika lockdown total, itu menjadi masalah, perekonomiannya terganggu. Kegiatan aktivitas manusia menjadi terganggu karena semua berdiam diri di rumah. Sehingga ketidakadanya aktivitas itu membuat bahan makanan itu menjadi berkurang dan tentunya yang lain-lainnya juga semua terdampak. Dan dikatakan di Yakobus 5 ayat 7, ketika situasi tidak terkontrol itu sepertinya kita lihat di ayat ini jelas sekali. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Pertama, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan datang untuk menjemput saudara dan saya yang beriman kepada Dia. Pertama. Kedua, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Berbicara mengenai seorang petani yang tidak bisa mengontrol cuaca. Demikianlah saudara dan saya, kita tidak bisa mengontrol apa yang sedang terjadi sekarang ini. Yang bisa kita lakukan adalah kita tahu bahwa semua itu ada musimnya, saudara. Seperti yang terjadi 100 tahun yang lalu ketika terjadi wabah flu, di mana banyak sekali yang meninggal di Eropa, seluruh dunia bahkan. Itu dari tahun 1920 ya. Kurang lebih mungkin 2,5 tahun baru meredah sampai perlahan-lahan menjadi hilang. Itu musim ketika terjadi wabah pandemi itu seperti itu. Dan wabah itu tidak mungkin selama-lamanya, saudara. Wabah itu akan berakhir dan itu ada musimnya. Sama seperti petani, ketika petani menunggu datangnya hujan supaya apa yang dia tabur di sawah itu bisa berbuah, bisa dituai. Demikian pula saudara dan saya sekarang. Kita harus menjalani ini sesuai seperti Tuhan katakan. Seperti petani kita harapkan, pertama kita harapkan kedatangan Tuhan. Pasti Tuhan akan datang kedua kalinya menjemput saudara dan saya. Kedua, kita harus menunggu karena sekarang adalah musim di mana terjadi pandemi. Apa yang harus kita lakukan adalah kita melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Maka semua dari kita akan bisa melewati ini. Seperti petani menunggu datangnya hujan, menunggu alam melakukan musimnya, seasonnya. Demikian pula saudara dan saya menunggu season daripada pandemi ini berakhir. Apa yang harus kita lakukan adalah kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kedua, saudaraku, kapan kita harus bersabar? Ketika orang-orang tidak mau berubah. Kita lihat di Yakobus 5 ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kita tahu di perjanjian lama demikian banyak nabi besar, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, nabi kecil ada 5 kalau nggak salah. Itu semua berbicara untuk Tuhan, memberitakan kabar keselamatan, janji Mesias akan datang, memberitakan kabar keselamatan di mana umat Tuhan akan diselamatkan dari seluruh penderitaan dunia untuk supaya bisa bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu terus dilakukan, saudaraku. Nabi-nabi terus melakukan tugasnya. Terus tidak pernah bosan. Tetapi kita semua tahu bahwa tidak ada yang mendengar para nabi itu. Banyak yang memberontak, banyak yang tidak bisa diberi pengertian. Dan itu terjadi, saudaraku. Kita harus bersabar kalau kita melihat orang-orang itu tidak bisa berubah. Sama seperti hari-hari ini, kita tahu COVID itu nyata, tapi kita juga tahu begitu banyak orang yang tidak percaya akan adanya COVID. Bahkan mereka cenderung meremehkan. Mereka mengatakan, oh tidak apa-apa. Bahkan kalau kita lihat bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia itu terjadi. Orang-orang tidak bisa diberitahu protokol kesehatan yang baik benar kita harus lakukan. Mereka tidak melakukan, sehingga apa yang terjadi? Kematian demi kematian, kekacauan demi kekacauan. Yang mestinya tidak usah di lockdown terpaksa harus di lockdown. Yang mestinya tidak usah PPKM terpaksa harus PPKM. Yang mestinya bisa bekerja tidak bisa bekerja. Karena apa? Karena mereka tidak mau vaksin, karena mereka tidak mau dikontrol, tidak mau berubah, tidak mau melakukan segala sesuatunya. Seperti ketika kita masuk ke dalam satu musim yang tidak baik, ya. Kalau contoh gini, mau musim hujan, keluar rumah, tidak naik mobil, naik motor, tapi tidak mau bawa payung. Nah, itu adalah orang-orang yang tidak mau berubah. Tahu kalau musim hujan, tahu kalau bakal bisa hujan, tetap tidak mau bawa payung.
tetap tidak mau siap sedia. Demikian pula kita sekarang semua tahu kalau ada pandemi, ada COVID-19, keluar rumah masih tidak pakai masker, ketemu sama orang bicara masih tidak pakai masker, berkerumun, melakukan pertemuan-pertemuan yang mestinya tidak perlu tetapi sangat beresiko, itu masih dilakukan. Jadi ketika orang-orang itu tidak mau berubah, saudara dan saya, kita harus bersabar. Ya, kita harus bersabar dan itu penting sekali, saudaraku. Yang ketiga, ketika permasalahan tidak dapat dijelaskan. Di Yakobus 5 ayat 11b dikatakan, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, ayat 11 ya. Ayat 11 itu kita tahu apa yang terjadi pada Ayub, di mana Ayub kehilangan hartanya, semua hartanya hilang. Ayub ini terkenal menjadi orang kaya. Saudara tahu Ayub ditulis pada zaman sebelum Abraham, saudara. Jadi Ayub ini terkenal orang kaya pada zamannya dan dia punya anak yang setiap kali mengadakan pesta, dikatakan setiap kali, jadi sering sekali dan gantian. Anak yang laki itu gantian mengadakan pesta. 7 anak laki, 3 anak perempuan, saudara. Ya, gantian mengadakan pesta. Kita bisa bayangkan kalau tiap kali mereka pesta, tentunya dalam pesta banyak hal yang mereka lakukan yang bisa melanggar firman Tuhan. Dan Ayub mengerti itu, sehingga apa? Ayub takut anaknya melanggar firman Tuhan, anaknya berbuat dosa. Maka Ayub setiap kali anaknya pesta, Ayub membakar korban persembahan, meminta ampun untuk anak-anaknya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ayub terkenal saleh, Ayub terkenal baik. Bahkan Tuhan mengatakan kepada si jahat bahwa Ayub ini orang baik, saleh. Dia salut, istilahnya Tuhan salut melihat kesalehan Ayub. Dan tetapi Tuhan izinkan, karena apa? Si iblis, si jahat menggoda, mau membuat Ayub itu memberontak terhadap Tuhan. Dan minta izin sama Tuhan, Tuhan izinkan tetapi tidak nyawanya. Hartanya diambil, semua keluarganya diambil, bahkan kesehatan Ayub pun diambil. Dan dia menderita sedemikian rupa, saudara. Kehilangan anak 10, dalam waktu sekejap hartanya semua hilang, bahkan dia mengalami penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Orang baik, orang saleh, orang yang taat sama Tuhan, orang yang kaya raya, bahkan terhadap sesamanya pun dia baik. Tetapi Tuhan izinkan semua itu terjadi. Dia kehilangan semuanya. Kita sekarang melihat dalam situasi kita sekarang, kiri kanan kita yang terjadi, saudara kita, teman kita, orang-orang yang kita anggap saleh, orang-orang yang kita anggap baik, Tuhan izinkan mereka berpulang atau meninggal karena penyakit COVID. Kadang kita tidak mengerti, kadang ada cerita mengenai suami istri meninggalkan anak yang usianya masih 11 tahun sendirian. Kenapa? Mereka meninggal karena COVID. Mungkin kita ngomong orangnya mungkin jahat, tapi kalau banyak cerita, banyak orang baik juga mengalami hal yang sama. Dan ini sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan, saudara. Sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan, kita harus bersabar. Karena apa? Kita harus percaya bahwa Tuhan pada akhirnya akan menyediakan sesuatu yang baik untuk saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Memang situasi sekarang tidak bisa dijelaskan. Secara logika tidak mungkin dijelaskan. Orang yang katanya sehat walafiat, yang olahraga, yang melakukan banyak cara hidup yang sehat, tetapi ketika terserang penyakit, Tuhan izinkan dia meninggal. Itu sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan. Yang kita bisa lakukan adalah kita harus bersabar. Kenapa kita harus bersabar, saudara? Mungkin banyak dari kita ngomong, kenapa aku harus sabar? Wong ini tidak adil, wong ini tidak jujur. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hidup di dunia ini adil? Tidak, saudara. Hidup di dunia ini tidak adil. Karena apa? Karena dunia ini dikuasai oleh si jahat. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Adam telah menyerahkan kuasa yang Tuhan berikan kepada Adam untuk menjadi penguasa di bumi. Itu diambil alih oleh si jahat. Dan si jahat dengan segala tipu dayanya, dengan segala kelicikannya, dengan segala niatnya yang ingin membuat manusia ini menjauh dari Tuhan, ingin membuat manusia ini jatuh ke dalam dosa, ingin membuat dan merusak kehidupan manusia. Maka dia tidak senang. Dia tidak akan melakukannya dengan adil. Tapi kita percaya
Di Yakobus 5 ayat 8 dikatakan, kenapa kita harus bersabar? Karena Tuhan, God is in control. Semua ini masih di bawah kontrolnya Tuhan. Dikatakan kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Semua sudah dicatat di Alkitab, saudaraku. Sangkakala pertama, sangkakala kedua, 3, ke-4, ke-5, sampai ke-7 terakhir, saudara. Itu semua sudah tercatat di Alkitab. Dan Tuhan, kedatangannya sudah dekat. Kita harus percaya bahwa semua ini adalah di dalam kontrolnya Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan, seperti Tuhan mengizinkan Ayub mengalami semua hal itu. Supaya Ayub bisa mengenal Tuhan. Muka, hadap dengan muka. Bukan hanya sekedar mendengar cerita mengenai Tuhan. Tuhan izinkan kita tidak bisa beribadah. Karena ibadah secara offline belum diperbolehkan. Dan tidak bisa seperti dulu kapasitasnya. Tuhan belum izinkan kita untuk melakukan aktivitas secara normal. Dalam pelayanan misi, dalam pelayanan yang mengharuskan kita untuk ketemu dengan mereka yang kita layani. Tetapi Tuhan membuat kita melatih pelayanan kita agar supaya kita menggunakan media, agar supaya kita menggunakan sosial media yang mungkin dulu masih kurang digunakan untuk memberitakan bahwa kasih karunia Tuhan itu bisa menyelamatkan, untuk bisa memberitakan gospel atau Injil atau good news ke seluruh dunia. Jadi Tuhan masih mengontrol semua yang terjadi sekarang ini. Dalam arti Tuhan masih bisa menguasai semuanya. Kita hanya harus bersabar, saudaraku. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, di Yakobus 5 ayat 11a dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Jadi kenapa kita harus bersabar? Itu karena Tuhan memberikan reward kepada mereka yang bertekun. Ketika saudara dan saya bertekun untuk menghadapi ini semua, seperti Ayub yang bertekun untuk menjalani proses yang terjadi dalam kehidupannya. Sampai teman-temannya datang, ada yang menasihati secara baik, ada yang menasihati menegur, bahkan menjatuhkan dia, mengatakan dia manusia berdosa, mengatakan dia harus bertobat dan lain sebagainya. Tapi ada pula yang betul-betul ingin memberitakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan ketika dia bertekun dan dia keluar melewati semua itu, dia mendapatkan semuanya 2 kali lipat. Dia mendapatkan anaknya, dia mendapatkan anak-anak lagi, dikatakan di Alkitab pada akhirnya. Bahkan dia lebih kaya lagi 2 kali lipat, saudara. Lebih berhasil lagi 2 kali lipat. Demikian pula saudara dan saya, ketika kita bertekun di dalam Tuhan, kita tetap menjalani apa yang mungkin kita rasakan sebagai masa-masa yang paling tidak enak dalam kehidupan kita adalah sekarang ini, saudara. Kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa melayani, kita tidak bisa kemana-mana. Dan Tuhan ingin kita semua tetap bertekun, karena Tuhan memberikan reward kepada mereka yang bertekun seperti Ayub. Yang ketiga, Tuhan sekarang sedang bekerja untuk menyelesaikan semuanya, saudara. God is working things out. Jadi memang kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Karena Tuhan janji, dia akan meletakkan malaikat yang sekeliling kemah orang percaya. Dan dia mengutus malaikatnya untuk mengiringi bangsa Israel berjalan sampai menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan demikian pula Tuhan akan mengirimkan malaikatnya berkemah di sekeliling orang-orang yang mengasihi dia, bahkan menuntun kehidupan kita, menjaga kita dengan kuasa yang diberikan, juga dengan urapan Roh Kudus yang dimeteraikan dalam hidup saudara dan saya. Dia sedang mengerjakan semuanya. Di Yakobus 5 ayat 11b dikatakan, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dia tidak akan meninggalkan kita, tapi dia tetap setia, karena janji Tuhan adalah Tuhan akan menyertai kita untuk selamanya-lamanya. Saudara, di Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saya percaya dalam situasi sekarang ini, di mana kadang-kadang terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Saya mau sedikit cerita, ketika bulan lalu
orang tua saya tiba-tiba jatuh dari kamar mandi dan saya harus ke tempat beliau, tapi saya punya perasaan kok enggak enak ya. Akhirnya saya pakai masker tidak saya lepas. Dan apa yang terjadi saudaraku, jatuhnya mungkin memar sedikit, tetapi yang menjadi masalah adalah kenapa dia jatuh, karena dia merasa kayak blackout gitu ya. Dan kita semua sudah curiga karena badannya agak panas dan sedikit batuk. Maka kita teskan swab dan ternyata positif COVID. Karena apa? Karena Tuhan yang ada di dalam diri kita semua, Tuhan yang ada dalam diri saya, mengingatkan, menuntun kita, bekerja menurut kerelanya supaya apa? Supaya saya tetap tidak lepas masker. Kalau saya lepas masker, pastilah saya tertular karena saya yang merawat sampai dites swab pada sore harinya. Jadi saya tidak pernah lepas masker sama sekali dan itu menjaga saya tetap tidak tertular. Dan demikianlah saya percaya bahwa Roh Kudus yang telah dimeteraikan Tuhan di dalam kehidupan saudara akan membawa saudara, akan mengerjakan segala sesuatu yang baik yang dari Tuhan untuk saudara, bahkan menjaga melindungi saudara menurut kemauan atau bekerja menurut kerelaannya Tuhan. Yang kedua, Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah dapat memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya tidak ambil dari terjemahan baru, tapi saya terjemahkan dari terjemahan aslinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah dapat memakai segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Hal yang jelek pun yang iblis kasih, yang si jahat berikan, Tuhan dapat mengubah itu menjadi kebaikan bagi saudara dan saya mengasihi Tuhan yang sudah terpanggil sesuai dengan rencana Dia. Jadi jangan khawatir saudara, ketika Tuhan izinkan saudara mengalami sesuatu yang mungkin kurang baik, karena itu dari si jahat, mungkin kurang berkenan, mungkin kurang tepat menurut saudara sekalian. Tapi percaya Tuhan tetap bekerja, percaya Tuhan akan mengubah itu semua bagi saudara dan saya mengasihi Dia untuk kebaikan kita. Amin. Puji Tuhan. Kita juga tahu Tuhan sedang menyelesaikan apa yang Dia kerjakan. Karena ketika saudara dipanggil oleh Tuhan menjadi anaknya, Tuhan akan membuat saudara menjadi seperti yang Tuhan mau, bukan yang seperti saudara mau. Dan kadang-kadang dalam proses perjalanan itu Tuhan izinkan kita melewati masa-masa seperti sekarang, masa pandemi. Yang keempat, saudara, orang yang menanti-nanti Tuhan, kenapa harus bersabar? Orang yang menanti-nanti Tuhan itu mendapatkan kekuatan baru. Di Yesaya 40:31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi ketika kita menanti-nantikan Tuhan, bersabar, percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Mungkin kita merasa, Tuhan aku tidak sanggup lagi, perekonomian ini bagaimana, aku dipecat dari pekerjaan, tidak ada pekerjaan, semua lockdown, semua mengalami kebangkrutan. Tetapi tetap percaya, firman Tuhan mengatakan, engkau akan mendapat kekuatan baru ketika engkau sabar dan menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Itu dikatakan kenapa kita harus bersabar. Sekarang caranya bagaimana? Bagaimana Tuhan kita bisa bersabar dengan situasi yang seperti sekarang? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita kerjakan selagi kita menunggu supaya musim ini lewat, supaya kita bisa bersabar sampai melewati musim yang kurang baik ini. Pertama, kita harus menunggu dengan penuh pengharapan. Di Yakobus 5 ayat 7 dikatakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi menunggu dengan penuh pengharapan, menunggu dan percaya bahwa pandemi ini akan berlalu dan semuanya akan menjadi baik. Seperti petani ketika sedang menunggu hujan turun, supaya apa? Supaya benihnya bisa keluar dan dituai dan dia bisa panen, saudara. Demikian saudara dan saya menunggu sampai pandemi lewat dan janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita.
Supaya apa? Apa yang baik yang Tuhan telah rencanakan boleh terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Mazmur 135 dikatakan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Mu. Biarlah janji Tuhan, firman Tuhan, boleh kita pegang dengan teguh, karena itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Percaya bahwa hari Tuhan sudah dekat, dan Tuhan berjanji untuk datang menjemput saudara dan saya. Di Yesaya 49:23 dikatakan, maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, dan permasyuri-permasyuri mereka menjadi debu kakimu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilatnya. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Janji Tuhan kepada saudara dan saya, kita semua yang menunggu Tuhan, menanti-nantikan Tuhan dengan pengharapan, kita tidak akan mendapatkan malu, saudara. Mungkin kelihatannya bisnis tidak bagus, mungkin kelihatannya kesehatan kurang baik, mungkin kelihatannya keluarga kita tidak bagus, tapi percaya kepada Tuhan, kita tidak akan mendapatkan malu. Itu janji Tuhan, saudara. Kedua, menunggu dengan tenang. Yakobus 5:9 mengatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jelas sekali ya, menunggu dengan tenang. Ya. Terus di Yakobus 5:12, tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi suatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Di Pengkhotbah, di Ratapan 3:26 dikatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, jaga ya mulut kita ya, jaga kehidupan kita. Jangan bersungut-sungut, jangan bersumpah menyumpahi keadaan. Diamlah menunggu pertolongan Tuhan. Karena kita, ketika kita melanggar firman ini, kita bersungut-sungut, kita mengeluh, kita bersumpah bahkan. Karena apa? Dunia ini tidak ada, saudaraku. Siapa yang ngomong dunia ada? Dunia ini tidak ada, karena apa? Si jahat yang berkuasa. Tetapi kalau kita tetap diam menunggu pertolongan Tuhan, saya percaya orang yang sabar menanti pertolongan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan baru. Dia akan mendapatkan, tidak akan mendapatkan malu. Dia akan mendapatkan reward. Dia akan mendapatkan apa yang menjadi janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Jangan bersungut-sungut, menunggu dengan tenang. Jangan bersumpah, menyumpahi, ketika keadilan tidak ada dalam masa yang penantian ini, saudara. Menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir, ya, ayat-ayat terakhir ini yang ayat-ayat sangat menyenangkan, saudaraku. Mari kita bahas. Apalagi yang harus kita kerjakan selagi menunggu? Bagaimana kita bisa menunggu dengan baik? Menunggu dengan penuh keyakinan, penuh kepercayaan akan janji Tuhan. Di Mika 7:7 dikatakan, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Kita tahu bahwa Nabi Mika adalah nabi kecil yang dikirim Tuhan pada zaman Yesaya. Dia di mana dia adalah nabi pertama dari kelima nabi kecil, dan dia melakukan pelayanan sebelum kota Samaria dihancurkan oleh musuh. Ketika itu semua orang diberitahukan melalui Mika bahwa keselamatan akan Tuhan akan datang. Allah yang akan menyelamatkan bangsa Israel pada waktu itu. Tapi banyak dari mereka yang tidak percaya, banyak dari mereka yang hanya mendengar. Tapi firman Tuhan ya dan amin, dan dia mengatakan tetap mengharapkan Allah, karena dia yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Di Mazmur 37:7 dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jangan marah ketika ada sesuatu yang tidak adil, tapi percaya dan yakin bahwa Allah akan menggenapi janjinya untuk saudara dan saya. Karena masa pandemi ini tidaklah menjadi masa yang selama-lamanya. Ini adalah musim yang sedang berjalan, musim yang nantinya juga akan berganti. Apa yang kita lakukan sekarang adalah menunggu. Menunggu dengan penuh pengharapan, menunggu dengan tenang, dan menunggu dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang akan membuat kita melewati semua ini dan menjadikan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan mengingatkan setiap daripada kami, supaya kami mengembangkan kesabaran kami
di dalam kami melewati masa-masa pandemi ini. Supaya apa yang telah Kau janjikan kepada setiap daripada kita boleh menerimanya selepas ini semua Tuhan. Dan kami tetap percaya bahwa janji-Mu ya dan amin, bahwa Tuhan telah memberkati setiap daripada kita supaya kita hidup untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mulai dari hari ini Tuhan sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Kami semua yang percaya di dalam nama Yesus Kristus kami sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.